Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para subscriber maupun yang bukan dari akun Guru Milenium. Ya, hari ini kita akan cerita tentang sejarah ya. Ini Guru Milenium, guru sejarah. Ya kan, kita akan cerita ya tentang seorang tokoh dunia yang sangat terkenal insya Allah ya, meskipun bukan karena kebaikannya. Kita akan cerita tentang Mustafa Kemal Atatürk ya. Kita cerita dimulai dari tentang Sabbatai Zevi. Atau ini orang Yahudi kan, bacanya gimana, ini ejaan Indonesia aja ya, Sabbatai Zevi ya. Bisa di Google atau di YouTube itu ada yang berbahasa Inggris tentang tokoh ini. Siapa dia? Ya, dia adalah seorang Yahudi Donmeh, kalau bahasa Arabnya Yahudi Dunamah, yang saat itu hidup aman ya di dalam negara kekhilafahan Utsmaniyah. Jadi jangan percaya kalau dibilang kalau negara khilafah itu gambarannya seperti ISIS. Jauh sekali, itu bukan negara, itu milisi ekstrim ya, bukan merepresentasikan khilafah. Ya, meskipun khilafah Utsmani itu bukan khilafah Rasyidah, boleh dibilang khilafah Nakishah, tapi ya banyak sekali ya prestasinya yang bisa kita baca di dalam buku-buku sejarah. Di antaranya adalah mengayomi Yahudi yang pada saat itu ya sudah menjadi korban ya di berbagai negara Eropa, seperti di Ukraina atau Rusia. Itu pada saat itu ada 800.000 ya orang Yahudi yang dibantai. Nah, itu sejarahnya. Jadi sampai sekarang pun, bahkan setelah Perang Dunia Kedua, banyak orang Yahudi yang ditampung di negeri-negeri Islam ya, terutama di Afrika Utara ya, di Maroko ya, di Tunisia. Itu fakta sejarah ya. Silahkan dibuka di YouTube, saya sudah nonton dari pengakuan orang-orang Yahudi di sana ya. Sultan Muhammad di Maroko itu sangat menerima ketika mereka kabur dari Eropa, di pantai, di rasisnya, itu luar biasa. Tapi ya, perilaku mereka kepada umat Islam ketika mereka berkuasa kebalikannya. Nah, ini kita bisa contoh dari cerita orang Yahudi yang bernama Sabbatai Zevi ya. Nanti detailnya kita buat materi tersendiri. Kita sebagai prolog, beliau itu adalah tokoh Yahudi yang mengaku sebagai Al-Masih ya, sebagai Mesayah ya kan, ya, ceritanya seperti itu. Dan memang itu saat itu bagi bangsa Yahudi yang dizolimi di Eropa ya, itu adalah sebuah mimpi indah ya, adanya Al-Masih dari golongan mereka yang nanti akan menyatukan mereka, akan menjadikan Al-Quds ya, Yerusalem itu sebagai negara mereka, melindungi mereka ya. Itu mimpi indah Yahudi. Dan saat itu ribuan orang yang kemudian mengakui ya klaim dari Sabbatai Zevi itu ya kan. Ya, sampai kemudian tentu ini gerakan yang meresahkan ya oleh Sultan Utsmani saat itu, yaitu Sultan Murad III. Beliau kemudian dipanggil ke Istanbul ya. Dan ini ceritanya lucu ya. Dia bangga datang, dan Sultan Murad itu bilang kalau nanti kamu benar-benar Al-Masih itu, aku akan tunduk pada kamu. Tapi syaratnya dia akan siapkan pemanah terbaik ya. Dan Sabbatai Zevi ini harus membuka bajunya, kalau tidak dipanah tidak mati, nah nanti dia akan diakui sebagai Al-Masih. Lalu kata si Sabbatai ini, apa nggak ada cara lain? Artinya dia nggak berani ya sama Sultan. Kemudian ya udah, kalau kamu nggak mau tak hukum mati ya kamu masuk Islam ya. Dan akhirnya dia ya masuk Islam, meskipun kemudian
terbukti dia hanya pura-pura karena menyelamatkan diri. Dan karena masuk Islam itu dia mendapat imbalan harta dari sultan yang tentu gembira karena ada tokoh Yahudi yang punya masa ribuan bisa masuk Islam. Tapi kemudian uang itu dipakai untuk di komunitasnya dia tetap mengaku sebagai Al-Masih. Pura-pura masuk Islam, itu tabiatnya orang Yahudi. Ringkas cerita, si Sabbatai Zevi ini kemudian tertangkap lagi ketika di dalam komunitas itu tetap mengklaim sebagai Al-Masih, mabuk-mabukan dengan perempuan muda dan seterusnya. Akhirnya kemudian diasingkan oleh Sultan ke Albania hingga meninggal. Tapi tapi sebagian pengikutnya yang Yahudi Donmeh tadi atau Dunamah itu tetap banyak yang mengaku sebagai Muslim, yang kemudian di belakang hari mendirikan organisasi Turki Muda, kan? Dan salah satu tokoh dari Turki Muda itu adalah Mustafa Kemal yang menggelari dirinya dengan Atatürk, bapak bangsa Turki, padahal dia adalah bagian dari Yahudi Donmeh. Kan? Nah, dari sini tahu, nanti kita cerita ya. Ternyata Mustafa Kemal Atatürk ini memang sebagaimana Zevi tadi adalah anti-Islam. Dia dendam terhadap Islam, pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kan? Sebagaimana dikutip dari sebuah kitab doktor sejarah yang bernama Syed Ibnu Husain Al-Afani yang berjudul Al-Jaza min Jinsil Amal, juz 1 halaman 401. Dijelaskan bagaimana akhir hidup dari Mustafa Kemal ini yang di masa hidupnya itu ketika kemudian bisa meraih kekuasaan, dia dengan bangganya menghapus kekhilafahan dan mengasingkan sultan terakhir dari kekhilafahan Utsmani dan Abdul Hamid ke Austria atau Swiss di daerah situ. Di kitab itu dijelaskan tokoh yang anti khilafah, menghancurkan khilafah dari dalam dengan berpura-pura menjadi muslim itu, saat sakit itu Allah mengirimkan serangga kecil berwarna merah yang tidak bisa dilihat mata. Masya Allah. Dan ketika dia menggaruk-garuk tubuhnya di depan para tamu agungnya, nampaklah serangga itu di wajahnya. Dan akhirnya juga ditemukan semut yang aneh yang ada di sebagian sudut istana Mustafa Kemal. Dan sebagian dokter dan ahli kesehatannya menyatakan bahwa serangga dan semut yang menyerang Kemal itu tidak ada di Turki, tapi didatangkan secara khusus dari Cina menuju Eropa. Bayangkan, Allah mengimpor khusus untuk dia seorang anti khilafah. Penyakit yang diderita Kemal ini berlangsung selama 2 tahun tahun 1936 sampai 38. Dan Allah memberikan azab yang kontan kepada penghancur khilafah umat Islam yang menaungi umat Islam selama ribuan tahun dengan menderita fibrosis. Apa itu fibrosis? Yaitu penambahan jumlah jaringan serabut yang tidak normal pada livernya, sehingga dia mengalami busung air. Bahkan akhirnya dia harus mengeluarkan air dari perutnya dengan ditusuk-tusuk jarum. Ini keluar bau busuk yang membawa pada kematiannya pada 10 Oktober 1938. Ini penghancur khilafah kemudian dia menganut sekulerisme radikal. Sangat benci bukan hanya kepada khilafah tapi simbol-simbol Islam. Dia larang azan, bahkan harus azan pakai bahasa Turki, kemudian semua dinasionalisasi, azan juga bahasa Turki, bisa dibayangkan betapa susahnya Bahkan ada seorang muazin Adnan Menderes yang dihukum mati gara-gara tetap azan dengan bahasa Arab. Begitulah akhir dia. Di akhir hayatnya itu para ulama yang soleh
yang alim itu menolak mensolatinya, dan hanya satu orang yang mau, yaitu seorang ulama yang pemikirannya juga menyimpang, yaitu yang menjadikan bahasa Turki sebagai bahasa ibadah, sholat, dan azan, yang bernama Sarafuddin Afandi. Jadi Yahudi ini di akhir hayatnya ditemani juga oleh seorang ulama yang sekuler. Ya, inilah manusia yang menghapus khilafah Utsmaniyah demi Republik Sekuler Barat, yang sekarang ya kan, menjadikan umat Islam terpecah-pecah, ya, sulit bersatu, ya, karena disekat-sekat oleh negara bangsa. Dan di kitab tersebut ya, sang penulis itu menggelari Mustafa Kemal itu sebagai waduk tinja sejarah. Bayangkan betapa nistanya ya seorang pembenci khilafah. Bukan hanya tinja tapi waduk ya. Waduk tinja sejarah ya. Semoga kita dihindarkan dari keburukan semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel Guru Milenium.